Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa bihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan P5 ya. Karena kita dituntut supaya bisa punya skill dalam pembelajaran bermakna. Bukan hanya kita belajar di kelas, tapi kita juga harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui P5 yang akan kita selenggarakan hari ini, mudah-mudahan kita semua bukan hanya teoritis saja, tapi kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita lebih jauh dalam kegiatan ini, setelah kita bersama berdoa kepada Allah, semoga kita semua diberikan keberkahan. Untuk berdoa silahkan dipimpin oleh ketua kelas Ardan, silahkan. Siap berdoa. Ardan hadir Pak. Kemudian Cika Hadir Pak. Raihan hadir. Ya. Oh, kita doakan ya, semoga Raihan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Siap. P5 kita hari ini proyek muatan profil Pancasila yang kita akan angkat yaitu tentang suara demokrasi. Namun sebelum lebih jauh ke sana, Pak ingin mencoba melalui pertanyaan nanti sejauh apa kalian mengetahui tentang demokrasi itu sendiri. Apa itu demokrasi? Siapa yang berani menjawab? Demokrasi secara garis besar adalah membuat keputusan bersama dengan adil. Betul? Betul. Kemudian, apakah demokrasi itu penting? Penting. Mengapa demokrasi penting? Karena Semua orang atur rakyat. Nah, itu pentingnya tentang demokrasi. Kemudian, apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, ya, rakyat dan kekuasaan. Prinsip utama adalah asal usul demokrasi muncul di negara kuno sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Demokrasi kuno, warga negara berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan. Itu mungkin suatu gambaran dalam demokrasi terdahulu ya. Pada hukum dan keadilan sebagai dasar pemerintahan. Ya, pertengahan, kemunduran dan bertransformasi. Ya. Feudalisme mengurangi peran rakyat dalam pemerintahannya. Pada masa-masa ini sempat terjadi kemunduran demokrasi yang mana peran rakyat itu dibatasi. Ya, tapi setelah itu di transformasi kembali ya seperti itu. Demokrasi modern, gerakan menuju demokrasi. Menurut Cahaya Dewi, di Indonesia pembatasan kekuasaan raja, reformasi agama membuka jalan bagi kebebasan berpikir. Ya. Kemudian perubahan sistem demokrasi parlementer 1 dari 945 sampai 59. Kemudian demokrasi terpimpin dari 59 sampai 66. Kemudian demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dari tahun 66 sampai 98. Paham sampai sana? Adil. Kemudian partisipatif masyarakat. Kemudian penegakan hukum yang adil. Kemudian pemisahan kekuasaan. Nah, ini adalah ciri khas daripada demokrasi. Tantangan ya, demokrasi walaupun sudah memberikan begitu banyak manfaat, tapi tidak sedikit tantangan yang dihadapi oleh demokrasi itu sendiri. Ya, seperti apa
demokrasi itu rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Itu salah satu. Yang kedua, manipulasi informasi apalagi di era digital. Mungkin suara terbanyak itu karena bisa dimanipulasi digital, bisa saja terjadi. Kemudian ancaman populisme dan ekstremisme itu sering terjadi. Ekstremis karena memang ketika pemilu itu kan temperamen masyarakat itu meningkat, gitu ya. Kemudian ketimpangan ekonomi, karena ada ketimpangan yang kaya makin kaya dan miskin semakin miskin. Itu ciri khas di negara demokrasi. Oke. Selanjutnya, nah ini ya, kita lebih mengkerucut kepada P5-nya tentang suara demokrasi. Untuk melanjutkan materi ini, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Budi sebagai fasilitator pada kegiatan P5 ini. Bapak, silakan. Nah, kita lanjutkan tentang sistem demokrasi. Tadi Bapak bebas menyatakan demokrasi secara global yang terjadi di dunia ini, bagaimana transisinya hingga sampai saat ini. Nah, kita akan membahas tentang demokrasi di sekolah. Ada yang tahu demokrasi di sekolah seperti apa? Nah, hari ini adalah momen untuk pergantian OSIS dari masa jabatan sebelumnya dengan masa jabatan yang baru. Nah, itu adalah hal yang biasa yang di dunia demokrasi ataupun organisasi. Kita lihat ya, di sini ada pengertian OSIS itu apa, bagaimana gitu ya, kegiatan tahunan seperti apa gitu ya. Sekolah-sekolah di Indonesia itu tujuannya bagaimana? Kenapa harus ada OSIS? Gitu ya. Karena apa? Biar ada yang tahu nggak? Membantu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah seperti program kerjanya. Ya, jadi program-program kerja yang diselenggarakan dari sekolah itu tidak selalu sama pihak sekolah atau manajemen sekolah, tapi OSIS atau siswa yang akan membantu atau kolaborasi. Terima kasih Pak Ugi atas penyampaiannya tentang demokrasi, bagaimana kita berdemokrasi di sekolah. Salah satunya adalah pemilihan ketua OSIS. Nah, untuk selanjutnya kita ke praktik persiapan kegiatan P5 PPRA. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan pada kegiatan kali ini adalah bagaimana kita berlatih memanage, menjadi kepanitiaan pemilu ketua OSIS, menjadi ketua panitia atau KPO. KPO itu apa? Pemilihan OSIS. Siap? Siap. Sebelumnya kita bagi kelompok ke dalam beberapa kelompok.
kita melalui pemilihan ketua OSIS. Bapak ingin mencoba merefleksi dan mencoba menanyakan kepada kalian kesimpulan tentang kegiatan kemarin. Bagaimana kesan daripada kegiatan kita pada hari kemarin? Siapa yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Jadi kemarin alhamdulillah itu seru pastinya. Terus juga banyak pelajaran yang diambil, terutama pas prakteknya. Pas prakteknya kita bukan hanya belajar teori, tapi bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah melalui kegiatan pemilihan ketua OSIS. Untuk kalian. Apabila dalam kegiatan kelima dicukupkan sekian, mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan dengan fasilitator Bapak Ugi. Alhamdulillah kegiatan P5 dengan tema suara demokrasi yaitu melalui pemilihan ketua OSIS kita telah selesai. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermakna dalam kehidupan kalian, bisa lebih tahu bagaimana menerapkan sistem demokrasi khususnya di sekolah kita tercinta. Baik, terima kasih Bapak, cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa. Untuk berdoa silahkan dipimpin oleh Ardan. Siap berdoa.